Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini atas izin Allah kita masih bisa berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram ya. Dan sekarang kita akan membahas bab tentang ila, zihar dan kafarah ya. Lanjutan dari Kitabut Tolak ya. Itu ada yang disebut dengan ila, zihar dan kafaroh. Kafaroh itu tebusan ya. Dan di kitab Minhatul Alam ini kita sudah memasuki juz yang ke-8 ya. Alhamdulillah tidak terasa ya, sudah masuk 8 jilid yang ke-8. Baik Bapak Ibu, ila secara bahasa itu artinya bersumpah ya. Idza halafa ya. Ketika seseorang bersumpah berarti dia telah melakukan ala ya'lu ila ya. Itu artinya tadi halaf az-zauji ala tarki jima'i zaujatih. Nah, itu maknanya. Jadi ila itu artinya sumpah seorang suami ya, halafu az-zauji ala tarki jima'i zaujatihi, untuk tidak menggauli istrinya. Itu namanya ila. Misalnya seorang suami mengatakan, saya bersumpah tidak akan menggaulimu. Nah, itu namanya ila. Saya mulai hari ini bersumpah tidak akan menggauli dirimu. Itu kata suami kepada istrinya. Nah, itu namanya ila. Dalam hadis-hadis yang akan kita bahas, ila itu ada batasannya, yaitu arba'atu ashhurin, selama 4 bulan. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, ada 2 pilihan, dicerai atau kembali utuh gitu ya. Nah, itu ila itu batasnya adalah arba'atu ashhur. Kalau kurang dari 4 bulan, ya kurang dari 4 bulan maka namanya bukan ila. Ila itu minimal maksimalnya ya 4 bulan. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi ila ini ada keterangannya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 226. Kalau Allah Ta'ala berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang-orang yang melakukan ila kepada istri-istri mereka, ya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka tarabbusu arba'ati ashhur. Mereka menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi ila itu tadi sumpah untuk tidak menggauli istri selama 4 bulan. Dalam Quran tersebutkan ya, tarabbusu arba'ati ashhur. Kalau lebih dari 4 bulan haram, tidak boleh ila. Apalagi selamanya, lebih haram lagi. Pokoknya mulai hari ini dan seterusnya tak terbatas
aku bersumpah tidak akan menggaulimu wahai istriku, itu misalnya. Itu lebih haram lagi karena apa? Membahayakan istri ya, secara psikologis, secara kejiwaan tentu saja. Idraru bi az-zaujah. Nah, ini. Itu keterangan dari ayat tadi ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka jika ada seseorang meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan, tazidu ala arba'ati ashurin walam yahlib falaisa biila. Terus kalau ada suami meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan, tapi dia tidak bersumpah untuk ila, ya karena mungkin ada kepentingan aja, pergi keluar kota, mungkin urusan kerja, tapi memakan waktu sampai lebih dari 4 bulan. Dan dia tidak pernah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Nah, maka bukan ila. Ila itu ya harus ada sumpah gitu. Nah, itu. Kan ada ya kadang-kadang kehidupan rumah tangga harus LDR. Jarak jauh gitu Pak Is ya. Long distance apa? LDR, relationship ya. Nah, kadang bisa lebih dari 4 bulan. Coba para pelayar itu yang ikut kerja di pelayaran, tahunan itu. Bertahun-tahun, kasihan itu. Nah, tapi kalau ridho, sama-sama ridho, nah, selama suaminya tidak bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, bukan ila. Nah, ini gak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya ini Bapak Ibu, selama tadi antarodin ya, sama-sama ridho antara suami dan istrinya. Ada sekitar 4 dalil berkaitan dengan masalah ila ini Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi sendiri pernah melakukan ila, Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama faja'ala al-harama halalan wa ja'ala lil yamini kafaratan. Hadis rawahu at-Tirmidzi wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan para perawinya terpercaya. Apa artinya? Kata Aisyah, Rasul pernah melakukan ila dari sebagian istri-istri beliau. Wa harrama, dan mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Faja'alal harama halalan. Lalu beliau menjadikan sesuatu yang tadinya beliau haramkan jadi halal lagi. Nah, apa maksudnya nanti kita akan bahas. Jadi ada sesuatu yang Rasul mengharamkan untuk dirinya, tapi dihalalkan lagi karena memang hukum asalnya adalah halal. Wa ja'ala lil yamini kafaratan, dan beliau menjadikan kafarahnya itu kafarah yamin, kafarah sumpah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dimaksud Rasul ya pernah melakukan ila tadi, nah, yaitu Allah yadkhula ala zaujatihi radhiyallahu anhunna, tidak menggauli istri-istri beliau, itu annahu ala syahron. Beliau pernah bersumpah untuk tidak menggauli selama 1 bulan, ala syahron. Ai kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, halafa alla yadkhula alaihinna sahran. Rasul bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya selama 1 bulan lamanya. Nah, tapi ilah yang dilakukan oleh Nabi ini bukanlah ilah al-muta'arif alaihi indal fuqaha, bukan ilah secara syar'i. Jadi ilah itu ya, yang dipahami oleh para ahli fikih seperti yang tadi diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 226, arba'atu asyhur. Ini Rasul cuman berapa lama tadi? 1 bulan. Itu belum masuk kategori ilah sebenarnya. Tapi secara bahasa ya mirip-mirip. Nah, karena tujuan Rasul adalah ta'diban lahunna. Ya, ta'diban lahunna, mendidik
istri-istri beliau yang waktu itu ada sedikit keributan di rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya beliau mengilah tadi, mengilah secara bahasa, bukan secara syariat. Tidak mendekati, tidak menggauli istrinya selama 1 bulan. Tapi ilah lugotan, bukan istilah syar'inya, bukan syar'an. Dan itu sebenarnya namanya bukan ilah ya. Tapi tadi takdib ya, takdib mendidik istrinya supaya mereka sadar gitu ya. Apa penyebabnya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Nah, di antara keterangan yang ada dalam kitab Minhatul Alam, sabab ilahnya Nabi itu, waktu itu Rasul memberikan hadiah kepada istri-istrinya. Annahu farraqa hadiyatan ya baina nisaihi falam tardo Zainabu binasibiha. Tapi salah satu istri beliau yaitu Zainab bintul Jahas, atau Zainab yang lain, karena ada beberapa nama Zainab dari istri Nabi itu ya. Itu enggak ridho gitu dengan hadiah yang diberikan Nabi kepadanya, minta tambah gitu. Mungkin beliau merasa aduh kurang. Nah, fazadaha, ditambah lagi oleh Nabi hadiahnya. Falam tardo, masih belum ridho juga. Akhirnya Aisyah komentar. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, laqad aqma'at wajhaka hina raddat alaikal hadiyah. Sungguh dia Zainab itu telah meremehkan wajahmu ketika dia menolak hadiah darimu. Itu komentar Aisyah kepada Rasul ya, ketika ada salah satu istrinya menolak gitu, nggak mau dikasih hadiah, minta tambahan, belum ridho. Nah, Aisyah ya mungkin situasinya jadi tambah panas tuh ya, karena beliau katakan laqad akma'at ya wajhaka hina raddat alaikal hadiyah. Nah, Rasul akhirnya bilang, bahkan kata Nabi, antunna, kalian semua kata Nabi, ahwanu ala man antakmi annani. Nah, jadi kalian itu bahkan lebih rendah bagiku, nah, dibanding kalian ya merendahkan aku gitu ya. Jadi kalau kalian anggap aku ini rendah, kalian lebih rendah bagiku. Ini lumayan keras ini ya, lumayan keras. Ada situasi ini terjadi ya, diceritakan dalam hadis, dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat ya, Bapak sekalian. Nah, akhirnya setelah itu Rasul bilang, wallahi demi Allah, la adkhula alaikunna sahran. Saya tidak akan menggauli kalian selama sebulan lamanya. Nah, itu latar belakangnya itu. Jadi ada keributan sedikit di rumah tangga beliau. Nah, maka itu yang diucapkan oleh beliau. Wallahi la adkhulanna alaikum aw la adkhula alaikunna sahran. Tuh. Satu riwayat mengatakan itu. Riwayat yang lain ada mengatakan karena istri-istri beliau minta nafkah lebih. Sementara Nabi tidak bisa memberikan nafkah lebih dari apa yang diberikan oleh beliau. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, karena mereka masih meminta nafkah lebih dari apa yang bisa diberikan oleh Nabi, maka Nabi mengucapkan wallahi la adkhulu alaikunna sahran. Nah, ini ada dua riwayat yang menjelaskan sebab kenapa Rasul melakukan ilah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu. Nah, ini saya kira pelajaran penting ya buat kita. Jadi kalau ada di antara kita kok di rumah tangga ada ribut-ribut dikit, ya biasa lah ya. Rasul saja manusia terbaik ada ribut-ributnya gitu ya. Jadi ya biasa. Ya, apalagi ya tergantung ya penyebabnya apa. Kalau untuk mendidik diilah nggak ada masalah gitu ya. Nah ini sunnah Rasul ya, diilah saja. Dikasih nafkah kok nggak cukup terus gitu. Nah, udah diilah saja, boleh saja. Ya udah kalau gitu saya tidak akan mendekatimu, menggaulimu selama 1 bulan. Nah, tapi ini takdim sebenarnya, karena kalau ilah itu
Harus 4 bulan. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kesimpulan lain, Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa seorang suami yang mengharamkan istrinya sendiri, ya, baik mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya, atau mengharamkan dirinya untuk memakan makanan buatan istrinya, atau minuman buatan istrinya. Nah, ini ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ketika mau dianulir atau dicabut gitu sumpah itu, maka harus bayar kafaroh gitu, kafaratul yamin. Masih ingat gak kafaratul yamin itu apa? Ada beberapa alternatif ya. Yang pertama apa? It'amu, memberi makan berapa orang miskin? Asratu masakin. Au min mimatut imuna min ausati matut imuna ahlikum, kan? Dari makanan yang biasa kalian beri kepada isi kalian atau kepada keluarga kalian. Itu satu. Kalau enggak apa? Au kiswatuhum, ya, kiswatuhum itu atau memberikan pakaian, ya. Atau yang ketiga au tahriru rokobatin, atau membebaskan budak. Atau kalau itu enggak ada, paman lam yajid pasiyamu salasati ayyamin, ya, yaitu puasa selama 3 hari, zalika kafaratu aimanikum, itulah dia tebusan untuk sumpah kalian. Idza halaftum, jika kalian bersumpah. Lalu untuk dianulir tadi sumpahnya, maka tadi saya tidak akan menggauli kamu selama sebulan. Nah, maka setelah itu katakanlah sebelum sebulan ternyata mau menggauli gitu ya, maka harus bayar kafaroh tadi. Atau saya tidak akan makan makananmu, saya tidak akan minum minumanmu, padahal makanan dan minuman yang dibuat istrinya itu halal, tapi kok suaminya mengharamkan. Nah, itu juga sama. Ketika akhirnya dia makan dan minum, dan dia tidak boleh sampai dia membayar kafaroh. Puasa dulu 3 hari. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Maka di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, lima, kenapa tuharrimu, kamu mengharamkan ma ahallallahu lak, sesuatu yang Allah halalkan untukmu, tabtagi maradata azwajik, hanya dalam rangka untuk mendapatkan keriduan istrimu. Nah, waktu itu memang Rasul pernah diberikan madu ya, oleh salah seorang istrinya. Aisyah sama Hafsah radhiyallahu anhuma tidak ridho, gitu, tidak ridho ketika Rasul mendapatkan madu. Ada 2 riwayat ya. Riwayat lain, Rasul waktu itu menggauli salah satu hamba sahayanya, budak wanitanya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Bahkan sampai punya anak, Ibrahim. Waktu itu Aisyah sama Hafsah tidak terima. Nah, karena tidak terima, akhirnya Rasul mengharamkan. Hatta harramaha. Lalu oleh Allah ditegur dengan diturunkan surah At-Tahrim ayat 1 tadi. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ya, hanya sekedar untuk mendapatkan keriduan istrimu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu nggak boleh sebenarnya seperti itu ya. Akhirnya Rasul pun kan meralatnya, dan beliau faja'alal harama halalan. Akhirnya beliau berniat untuk tidak minum madu lagi. Setelah ditegur oleh Allah surah At-Tahrim ayat 1 ini, beliau meralat. Tadinya saya haramkan minum madu, setelah turun ayat itu beliau kembali menghalalkan yang tadinya beliau haramkan. Saya bersumpah tidak akan menggauli budak saya, supaya Aisyah dan Hafsah ridho. Turun surah At-Tahrim ayat 1, diralat. Akhirnya Rasul tetap menggauli budak
wanitanya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu diralat setelah ditegur langsung oleh Allah Ta'ala dengan surah At-Tahrim ayat pertama. Nah, itu dia beberapa penjelasan penting dari hadis yang pertama bab ilah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, sekarang kita masuk hadis kedua yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan idza madat arba'atu ashhurin wukifal muli hatta yutalliqa wala yaqa'u alaihi at-talaqu hatta yutalliq. Artinya kata Abdullah bin Umar, apabila sudah berlalu 4 bulan ya, madat arba'atu ashhur wukifal muli. Nah, wukifal muli, maka orang yang melakukan ilah dihentikan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau sudah 4 bulan wukifa ya, dihentikanlah al-muli. Al-muli itu orang yang pelakunya, yang melakukan ilah, si suami berarti kan. Udah, jangan lanjut hatta yutalliqo. Kalau mau lanjut, kamu tidak mau menggauli istrimu, tolak aja, ceraikan aja. Itu maksudnya. Wala yaqa'u alaihi at-talaqu hatta yutalliq. Dan tidak terjadi perceraian sampai si suami itu mentalaknya. Tidak jatuh talak ya sebelum suami mengucapkan talaknya. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Itu hadis yang kedua. Nah, kita bacakan langsung yang ketiga dan keempat. Yang ketiga hadis Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu, dia mengatakan adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan ya bid'ata asyara itu sekian belas ya. Sekian belas orang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakifunal muli. Nah, semua mereka itu menghentikan orang yang bersumpah untuk melakukan ilah. Jadi artinya apa? Mereka menegur gitu ya. Si fulan ada lebih 11 lebih lah. Kurang dari 20 mereka ya yakifunal muli, menghentikan orang yang melakukan ilah, yang bersumpah ilah. Udah berhenti aja gitu. Memberhentikan orang yang melakukan ilah. Hadis rawahu Asy-Syafi'i di kitab Musnadnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dan sekalian ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan kana ilaul jahiliyati, dulu ilahnya di zaman jahiliyah itu as-sanata was-sanatain, 1 sampai 2 tahun. Oh, lama sekali. Ini menderita tentu saja. Hubungan suami istri nggak jelas. Ya, ila sana wa sanatain. Fawaqqatallahu, lalu Allah menentukan waktunya. Ya. Fawaqqatallah, menentukan waktunya arba'ata ashhurin, selama 4 bulan. Itu ketentuan Allah tadi. Ayat 226 surah Al-Baqarah. Fa in kana aqalla min arba'ati ashhur, kalau kurang dari 4 bulan, falaisa biila, itu namanya bukan ilah. Kurang dari 4 bulan bukan ilah, lebih dari 4 bulan enggak boleh. Harus segera dituntaskan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, berdasarkan ketiga hadis ini ya, ada beberapa kesimpulan hukum penting. Yang pertama, para ulama sepakat ala anna man halafa ala tarkil wat'i aksar min arba'ati ashhur fahuwa mulin. Nah, bahwa orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan, nah, itu disebut pelaku ilah. Nah, itu. Ini kata para ulama ya. Wa annahu yumhilu muddata arba'ati ashurin mundu halafa alla yata'a, yaitu dia memulai melakukan ilah
selama 4 bulan sejak dia ucapkan sumpahnya itu untuk tidak menggauli. Nah, lalu diulang lagi tadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 226. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Nah, maka Allah menjadikan berdasarkan tadi ayat 226 surah Al-Baqarah untuk seorang suami menunggu selama 4 bulan. Mulai dari dia mengucapkan kata sumpahnya itu. Dia harus hitung berarti tanggal berapa, bulan apa. Itu harus betul-betul dihitung gitu. Nah, kalau sudah berlalu itu lebih dari 4 bulan, alzama bi ahadi amrayn, maka dia harus melakukan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama at-tolak, menceraikan. Yang kedua awil jima, ya, minal qadir alaih, atau dia harus menggauli isinya bagi yang punya kemampuan. Nah, tapi ya kan ada yang tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Ya sedang safar gitu kan. Sedang safar jauh kan. Udah 4 bulan ilahnya. Kan harus mau talak atau lanjut. Nah, kalau dia mau lanjut kembali, sementara dia sedang safar baru balik sebulan kemudian, kan jadi 5 bulan tuh. Nah, nggak apa-apa. Itu dia nyatakan saja bahwa saya mau kembali denganmu, tapi karena belum mampu menggauli, posisi jauh, ya udah. Atau karena sakit misalnya, si suami punya penyakit, nah, entah stroke, entah impoten dan sebagainya misalnya. Nah, maka cukup dia mengatakan saya kembali. Atau karena dia di penjara gitu ya, karena satu kasus gitu, sehingga dia ketika sudah katakanlah sudah mengucapkan ilah sumpah, di tengah-tengah ilah itu sebelum 4 bulan ditangkap oleh polisi misalnya, ada satu kasus, di penjara selama katakanlah 1 tahun. Nah, ya boleh, kalau mau isinya ya datang ke sana. Kan ada juga yang diizinkan gitu ya, difasilitasi ya di penjara itu. Nah, kalau itu memang memungkinkan maka itu lakukan sebagai bentuk bahwa dia sudah mencabut ilahnya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, ilah itu tidak cukup hanya dengan bitakbiliha katanya. Kata Syekh Abdullah bin Sabawjan, wa ala hadza fala yakfi al ilahu takbiluha. Ilah itu, mencabut ilah itu tidak cukup hanya dengan mencium istri. Harus digauli. Nah, itu Bapak Ibu, dan raja'u ilaihi nabil jima' katanya. Dia harus kembali kepada istrinya dengan cara menjimaknya. Itu kesimpulan penting yang pertama ya sekalian bagi orang yang sudah melakukan ilah dan sudah sampai 4 bulan. Nah, kemudian hadis ini dan ayat 226 surah Al-Baqarah itu menunjukkan apa? Bantahan Al-Quran dan hadis Nabi terhadap kebiasaan orang jahiliyah yang biasanya mereka itu melakukan ilah sampai 1 atau 2 tahun kelamaan, itu dibantah. Nah, itu nggak boleh. Ya, maka kalau sudah lebih dari 4 tahun ya udah cerai atau balik, udah gitu aja pilihannya. Al-jama' alaihi ahada al-amrayn kan itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi bagi seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, syahron au syahrain, sebulan atau 2 bulan, laisa bi ilah, ini bukan ilah. Walaupun tadi secara bahasa oke, dia mungkin saya sumpah tidak akan menggauli, berapa? Sebulan, 2 bulan. Secara bahasa ya ilah, tapi secara syariat, istilah syariat bukan ilah. Wa huwa jaizun, itu boleh. Idza kana lil maslahah kata dibi az-zaujah. Kalau memang di situ ada kemaslahatan untuk mendidik istri. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan, fa in kana ya aqalla min arba'ati ashhurin falaisa bi ila. Kalau kurang dari 4 bulan itu bukan ila. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ini juga adalah perkataan jumhur. Nah, perkataan mayoritas ulama ya, terkait dengan hitungan waktu ilah tadi. Ya, saya kira itu ya keterangan penting dari hadis yang
Kedua, tiga, dan empat ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, nah, apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, yaitu yang nomor 2 tadi, ya. Dalilun itu adalah petunjuk ala anna az-zaujah, bahwasanya seorang istri itu la tutlaku bi madayil muddati. Nah, menunjukkan bahwa seorang istri itu tidak dicerai dengan lewatnya waktu 4 bulan. Yang dianjurkan tidak dicerai, tidak diceraikan. Wa inna ma yu'maru az-zauju bil fi'ati. Ya. Maka sesungguhnya Al-Quran surah Al-Baqarah 226 itu menyuruh suami untuk kembali. Karena tadi fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dalam ayat berikutnya 227, wa in azamut tolako, kalau dia suami memang hendak ingin menceraikannya, nah, fa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi artinya gini, kalau suami mengilah istrinya lebih dari 4 bulan, lebih dari 4 bulan, itu tidak otomatis cerai. Tidak otomatis cerai, itu maksudnya. Jadi dia harus, sebaiknya dia kembali, atau kalau mau cerai, wa in azamut tolak tadi, nah, dia menginginkan tolak, ya udah berarti dia talak saja. Ucapkan dulu gitu, saya cerai kamu, jangan dibiarkan. Udah lewat 4 bulan dibiarin aja. Balik nggak mau, ya, menceraikan nggak mau, itu nggak boleh gitu. Nah, menggantung, terkatung-katung, nah itu kasihan. Maka hanya ada 2 pilihan, balik atau ceraikan. Nah, ini Bapak, yang terbaik tentu saja baliknya. Nah, jadi kalimat wa in azamut tolak, nah, hadza sharih, ini jelas sekali fi anna wuqu'at tolak, bahwasannya terjadinya perceraian itu innama yakunu bi iqa'i az-zauj. Sesungguhnya dia terjadi ketika si suami mengucapkan kata talak, cerai, baik secara soroha atau kinayah, terang-terangan, maupun secara apa namanya, bahasa kiasan gitu ya, bahasa kiasan, bahasa isyarat. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya, beberapa keterangan penting dari para ulama terkait dengan hukum ila. Ya. Baik, saya kira cukup ya, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Nah, selebihnya masih ada beberapa menit ke depan, barangkali ada di antara antum, silakan. Saya menanyakan tentang janganlah kamu mengharamkan barangnya halal. Satu harimu mahalullah. Itu hanya berlaku kepada istri, apa berlaku kepada kita sendiri, kepada mereka. Ada ayam goreng, padahal itu ya halal. Bukan ayam kampung terus dia mengharamkan. Ya. Ya. Itu boleh nggak? Ya, baik. Ya, larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala itu umum. Semua hal yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala kita nggak boleh bilang haram, nggak boleh. Nah, terkait Pak Haris, apa antum menghalalkan ayam? Beliau ini kan kalau dikasih suguh makan, kasih ayam nggak mau nih. Apakah itu artinya antum mengharamkan ayam? Enggak. Hanya antum nggak suka gitu kan? Nah, kalau tidak suka, jadi beliau itu bukan mengharamkan. Kan kalau disuguhi makan ayam nggak pernah dimakan tuh ayamnya. Mungkin karena alergi. Mungkin apa alasan antum kok nggak mau dikasih ayam? Nggak suka aja ya karena nggak suka. Nah, itu beda. Ya. Boleh nggak kita tidak suka suatu makanan? Ya boleh, asal jangan diharamkan. Yang gitu. lain kan? Ya apa? Bantu. Yang lain. Yang lain gimana sih? Yang lain apa misalnya durian apa? Ya sama.
Kalau rokok Wajib. bahkan sebagian ulama kan haram ya, mengatakan haram berdasarkan beberapa dalil ya yang ada. La tudlu anfusakum ila tahlukah, kan itu salah satu ayatnya. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Rokok itu jelas, bahkan pabriknya aja udah memberikan peringatan sangat jelas kan, dibungkusnya itu ya. Akibat rokok itu mengerikan. Ya, artinya memang merusak gitu. Padahal Allah melarang kita untuk menjerumuskan diri kita sendiri kepada kebinasaan. Berarti al aslu fin nahyi al haram. Hukum asal dalam larangan itu adalah haram. Illa madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menjelaskan kebalikannya gitu ya. Selama tidak ada maka dia haram. Walaupun banyak orang ya masih merokok gitu ya. Banyak orang masih merokok ya. Ya semoga saja bisa berhenti ya yang masih merokok itu. Ini ya. Ustaz, ada mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ibu yang jualan makan kita sering sana itu cucunya itu umur setahun paru-parunya keropos. Ternyata kata dokter dia kalau gendong bapaknya itu sambil merokok. Itu kan efeknya tinggi itu. Jadi anaknya paru-parunya keropos, padahal anaknya belum merokok. Udah pernah bertanya. Jadi bapak sekalian yang udut jangan gendong anaknya. Udah gini aja. Iya. Ya itu. Ya silakan, Pak. Kalau menghilangkan kurang dari 4 bulan atau 1 bulan, ternyata kurang dari 1 bulan udah pengen menggauli istri. Kan udah bersumpah 1 bulan. Itu tetap harus membayar kafarah. Iya, tadi berdasarkan hadis pertama, kan di hadis pertama tadi diterangkan Rasul itu faja'alal harama halalan wa ja'ala lil yamini kafaratan. Berarti ada kafarahnya. Karena dia belum tuntas sebulan udah ingin kembali menggauli istrinya. Nah, maka dia tidak boleh sampai dia membayar kafaratul yamin. Yaitu Pak ya. Kalau tadi Rasul itu mengatakan tidak akan minum madu, sama aja mengharamkan enggak? Iya, waktu itu beliau memang mengharamkan. Tidak akan minum. Karena waktu itu 2 istri beliau, Aisyah sama Hafsah, tidak senang sekali gitu Rasul minum madu. Pemberian isinya beliau dari yang lain gitu. Walaupun misal kita tidak mengharamkan tapi kita mengucapkan tidak akan minum madu selamanya misalnya, itu sama saja mengharamkan. Nah, hampir sama ya. Saya tidak akan minum madu selama-lamanya. Nah, tapi tidak mengharamkan. Nah, tidak mengatakan kata haram secara terang gitu ya. Ya itu maknanya sama. Tapi kalau antum dikasih madu, saya enggak deh gitu ya. Kan lain kan. Kalau dia udah mengucapkan saya tidak akan pernah minum madu selama hidup saya misalnya. Nah, itu sama juga mengharamkan. Nah, maka ingat tadi surah At-Tahrim ayat pertama. Kenapa kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau udah nggak suka ya sudah, nggak suka aja. Tinggal Rasul pun kalau dimasakin isinya makanan yang beliau tidak suka, udah nggak dimakan. Itu aja udah. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Sudah Isya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, insyaallah pekan depan kita akan membahas zihar ya. Masalah zihar. Ya, baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.